Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kelas ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan topik memahami peran gender sebagai laki-laki dan perempuan. Tema ini Ibu ambil dari hasil asesmen atau angket yang telah kalian isi. Nah, teman-teman, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar kata gender? Nah, ternyata teman-teman, pemahaman masyarakat tentang gender ini masih belum sepenuhnya benar. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk meluruskan pemahaman masyarakat mengenai gender ini. Kira-kira arti gender yang sebenarnya itu apa sih, Bu? Nah, kita simak video ini ya sampai habis. Nah, gender ini berasal dari kata Latin genus yang artinya jenis atau tipe. Jadi, gender ini adalah sifat atau perilaku yang dilekatkan kepada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, mungkin kalian masih bingung nih, apa sih Bu maksudnya? Jadi yang dimaksudkan sikap dan perilaku yang dibentuk masyarakat itu kayak contohnya misalkan gini, dalam suatu budaya tertentu kadang ada aturan duduk untuk wanita atau perempuan seperti apa, untuk laki-laki seperti apa. Kemudian masih banyak yang menyebutkan bahwa wanita itu lebih baik di rumah sedangkan pria yang harus bekerja. Nah, itu semua itu bisa berubah teman-teman seiring perkembangan waktu. Masih banyak orang yang mengira bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Ternyata teman-teman, gender dan jenis kelamin itu berbeda. Karena gender diartikan sebagai peran, kedudukan, serta sifat yang dilekatkan kepada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti laki-laki memiliki penis, sedangkan wanita memiliki vagina. Itu yang membedakan secara biologisnya, itu yang dinamakan jenis kelamin. Nah, teman-teman, agar lebih jelasnya lagi, di sini ada perbedaan antara gender dengan jenis kelamin. Nah, yang pertama, gender itu bisa berubah, sedangkan jenis kelamin tidak bisa berubah. Nah, yang kedua, gender bisa dipertukarkan. Seperti pada zaman sekarang ini banyak perempuan yang mengerjakan pekerjaan laki-laki. Contohnya seperti ojek online. Bukan hanya laki-laki, zaman sekarang perempuan pun banyak yang meminati pekerjaan tersebut. Sedangkan jenis kelamin tidak bisa dipertukarkan. Contohnya seperti perempuan mendapatkan menstruasi, sudah dikodratkan seperti itu. Kemudian laki-laki dikodratkan untuk mimpi basah. Nah, itu misalkan laki-laki ingin menstruasi dan perempuan ingin mimpi basah. Itu tidak bisa ya, tidak bisa dipertukarkan. Yang ketiga, gender tergantung pada masa tertentu. Artinya, dalam suatu budaya, nilai serta aturan itu bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan jenis kelamin berlaku sepanjang masa. Artinya, ketika kalian dikodratkan terlahir sebagai perempuan, itu berlaku seumur hidup. Yang terakhir, ada gender adalah kodrat Tuhan, tapi buatan manusia. Artinya, kita dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan itu sudah takdir. Namun, aturan yang dilekatkan kepada laki-laki atau perempuan itu dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan jenis kelamin itu memang sudah kodrat atau ditentukan oleh Tuhan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan gender dan jenis kelamin? Jangan sampai teman-teman keliru lagi ya. Nah, di sini ada banyak perbedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki. Namun, karakteristik ini tidak bersifat mutlak gitu ya. Artinya bisa dipertukarkan. Contohnya seperti terkadang perempuan pun memiliki sikap tegas, kemudian terkadang laki-laki memiliki sikap jauh lebih penyabar. Nah, karena ada pertukaran karakteristik gender ini, maka dikenallah dengan istilah yang disebut kesetaraan gender. Lalu,
Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender artinya kesamaan kondisi bagi laki-laki ataupun perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia. Contohnya seperti mungkin zaman dulu pekerjaan seperti pilot, driver itu kebanyakan atau cenderung dilakukan oleh laki-laki. Berbeda dengan zaman sekarang, ada juga pilot perempuan. Kemudian driver seperti ojek online, zaman sekarang pun itu banyak dilakukan oleh perempuan. Nah, masih banyak lagi ya pekerjaan yang seharusnya dilakukan laki-laki, namun zaman sekarang dilakukan oleh perempuan. Begitupun dengan laki-laki. Zaman sekarang banyak laki-laki yang berprofesi sebagai makeup artist yang seharusnya itu dilakukan oleh perempuan. Walaupun sekarang sudah ada kebebasan seperti itu, tapi perlu diingat bagi kalian yang beragama Muslim bahwa dalam Islam Allah memerintahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang maknanya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, yang artinya bagi kalian yang dikodratkan sebagai laki-laki itu harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga kelak. Lalu, perempuan memiliki peran sebagai seorang istri, maka ia wajib mematuhi perintah suaminya asal masih dalam syariat Islam atau itu bukan hal yang maksiat. Jadi, kesimpulannya bahwa gender ini adalah peran atau perilaku yang dilekatkan kepada laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk oleh masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya materi ini, Ibu harapkan kalian memahami apa maksud dari gender itu sendiri dan menjalankan peran sosial sesuai dengan gender kalian masing-masing. Yang ingin Ibu tekankan di materi ini adalah agar kita selalu bersyukur serta menerima kodrat atau ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan bersyukur kita bisa menjalankan peran dengan sebagaimana mestinya. Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.